Bismillahirrahmanirrahim. Khalifah Uthman bin Affan. Khalifah Uthman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi khalifah ketiga dalam Khulafa'u Ar-Rashidin. Ia dikenal sebagai pedagang kaya raya dan ekonom yang handal namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia juga berjasa dalam hal membukukan Al-Quran. Ia mendapat julukan Dzun-Nurain yang berarti yang memiliki dua cahaya, karena ia menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Kehidupan awal. Uthman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi di Taif, Jazirah Arab. Nama lengkapnya adalah Uthman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ia berasal dari Bani Umayyah, salah satu klan terkemuka dari suku Quraisy. Nama ayahnya adalah Affan bin Abi al-As dan nama ibunya adalah Arwa binti Quraid. Uthman bin Affan lahir dari keluarga kaya dan berpengaruh di Makkah. Ayahnya adalah pedagang sukses yang meninggalkan warisan yang cukup besar untuknya. Sejak kecil, ia sudah mendapatkan pendidikan yang baik hingga menjadi salah satu orang di Makkah saat itu yang pandai membaca dan menulis. Ia juga memiliki akhlak yang mulia, sopan, pemalu, bersih jiwa dan suci lisannya. Masuk Islam. Uthman bin Affan masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dan mertua Nabi Muhammad SAW. Ia termasuk golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan yang pertama-tama masuk Islam. Ia juga termasuk 10 orang yang dijamin masuk syurga oleh Nabi Muhammad SAW. Uthman bin Affan menghadapi banyak cobaan dan tekanan dari kaum Quraisy setelah masuk Islam. Ia bersama isteri dan kaum muslimin lainnya memenuhi seruan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Habasyah, sekarang Ethiopia, untuk menghindari siksaan kaum kafir. Setelah kembali ke Makkah, ia kembali hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Menikahi putri Nabi Muhammad SAW. Menikahi putri Nabi Muhammad SAW. Uthman bin Affan. Uthman bin Affan menikahi Ruqayyah binti Muhammad, putri pertama Nabi Muhammad SAW dari Khadijah binti Khuwailid. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Abdullah, tetapi ia meninggal saat masih kecil. Ruqayyah juga meninggal pada tahun 624 Masehi saat Uthman sedang berperang di Badar bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kemudian menikahkan Uthman dengan putri ketiganya dari Khadijah, yaitu Ummu Kalsum binti Muhammad. Mereka tidak dikaruniai anak. Ummu Kalsum meninggal pada tahun 630 Masehi saat Uthman sedang berperang di Hunain bersama Nabi Muhammad SAW. Karena menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW secara berturut-turut, Uthman mendapat julukan Dzun-Nurain yang memiliki dua cahaya. Perjuangan bersama Nabi Muhammad SAW. Uthman bin Affan adalah salah satu sahabat yang setia
dan aktif berjuang bersama Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam. Ia ikut serta dalam beberapa perang penting seperti Perang Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, Khaybar, Makkah dan Tabuk. Uthman bin Affan juga menunjukkan kedermawanannya dalam membantu umat Islam dengan harta bendanya. Beberapa contoh bantuan ekonomi yang diberikannya adalah membeli mata air Raumah dari seorang lelaki suku Ghifar Yahudi seharga 35.000 dirham dan menyumbangkannya untuk keperluan kaum muslimin di Madinah. 2. Mendermakan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. 3. Membeli sebagian besar saham dari tanah Fadak yang dimiliki oleh Yahudi dan menyumbangkannya untuk keperluan kaum muslimin di Madinah. 4. Membeli sebagian besar saham dari tanah Khaybar yang dimiliki oleh Yahudi dan menyumbangkannya untuk keperluan kaum muslimin di Madinah. Membukukan Al-Quran. Uthman bin Affan adalah salah satu sahabat yang hafal Al-Quran dan ahli dalam menulisnya. Ia juga berjasa dalam hal membukukan Al-Quran agar tidak terpecah belah dan hilang. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf atau kitab yang disimpan oleh Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian pada masa kekhalifahan Uthman bin Affan terjadi perbedaan bacaan Al-Quran di antara kaum muslimin yang berbeda dialek dan bahasa. Untuk mengatasi masalah ini, Uthman bin Affan membentuk sebuah tim yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit untuk menyalin mushaf Hafsah dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Islam. Ia juga memerintahkan agar mushaf-mushaf lain yang berbeda dengan mushaf Hafsah dibakar agar tidak menimbulkan kerancuan. Menjadi khalifah. Uthman bin Affan menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab meninggal akibat dibunuh oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah pada tahun 644 Masehi. Ia dipilih oleh sebuah majlis yang dibentuk oleh Umar bin Khattab sebelum meninggal, yang terdiri dari 6 orang sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Uthman bin Affan memerintah selama 12 tahun, 644 sampai 656 Masehi. Masa terpanjang di antara Khulafa Ar-Rasyidin. Di masa kekuasaannya, pemerintahan Islam memperluas wilayahnya ke Fars, sekarang Iran, pada 650 Masehi dan beberapa wilayah Khurasan, sekarang Afghanistan, pada 651 Masehi. Ia juga mengirim armada laut untuk menaklukkan Siprus dan Rhodes. Uthman bin Affan juga melakukan beberapa pembangunan dan perbaikan di Madinah dan Makkah, seperti memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, membangun sumur-sumur dan kanal-kanal air, serta memperbaiki jalan-jalan dan jembatan-jembatan. Kewafatan beliau. Uthman bin Affan menghadapi banyak tantangan dan fitnah di akhir masa kekuasaannya. Beberapa kelompok pemberontak dari Mesir, Irak, dan Syam menuduhnya melakukan nepotisme, korupsi,
penyelewengan dan penyimpangan dari ajaran Islam. Mereka menuntut agar Uthman turun dari jabatannya sebagai khalifah. Uthman bin Affan menolak tuntutan tersebut dengan alasan bahawa ia tidak ingin mencabut baiat janji setia yang telah diberikan oleh umat Islam kepadanya. Ia juga tidak ingin menumpahkan darah kaum muslimin dengan melawan pemberontak. Pada tanggal 18 Juni 656 Masehi, sekelompok pemberontak mengepung rumah Uthman di Madinah dan membunuhnya saat ia sedang membaca Al-Quran. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Sekian. Wallahu a'lam bissawab.